Kemarin kita udah bahas anime Spring kan? Yep. Kira-kira masih ada lagi nggak yang untuk worth it gitu untuk ditonton? Ada atau tidak? Ingin tahu? Kita langsung saja. Konnichiwa guys, Mina Genki. Daijoubu desho. Yokata sa. Sore dewa minasan. Haji Memasho. Oke, jadi kali ini kita akan kembali membahas Anime Spring. Anime Spring Part 2. Jadi kita akan membahas anime-anime yang dibilang worth it untuk ditonton, tapi ada satu anime yang tidak worth it untuk ditonton. Ada satu anime yang bagi aku sih nggak worth it ya. Apa tuh judulnya? Jadi kita mulai aja langsung. Untuk anime pertama di Part 2 itu adalah Kanojo Okarishimasu Season 5. Season 5 ya? Season 5. Itu adalah anime yang sangat, ya kalau misalnya menurut para wibu tadi nggak tahu ya, nggak tahu. Cuman kalau misalnya menurut aku, anime ini adalah anime yang sangat tidak worth it untuk ditunggu. Karena kita tahu bahwa anime ini adalah sebenarnya anime mimpi basah autor. Ya, saking mimpi basahnya di manganya, rambut MC-nya sampai diubah. Kayak rambut autornya sendiri. Kayak rambut autornya sendiri. Style rambutnya tuh diubah yang awalnya ya Anime apa rambut gaya klasik lagi. ya kayak klasik lah gitu kan. Kayak anime-anime MC Normal. MC pada umumnya lah. Diubah style rambutnya ke style rambutnya autor itu sendiri. Batok kelapa gitu. Kayaknya nggak batok kelapa sih, cuman ya rambut autor lah, gitu. Jadi anime ini di season 5 ini gimana bahasnya ya? Mau mulai dari MC-nya, mau ngapain lagi nih? Apakah mesti mengejar si Sebenarnya kalau dari season 1 sih kegiatannya gitu-gitu aja ya. Nyewa pacar, habis nyewa pacar, muncul rasa suka? ya cuy. Nyewa pacar, habis nyewa cowok pacar, pulang ke rumah, Oh, cuy. Jadi mungkin kalau misalnya mau kita spesifik di season 5 ini sih, kayak yang aku bilang sebelumnya, kegiatannya sih sama aja. Tetap drama MC yang ingin mendapatkan heroin. Siapa nama heroinnya? Chizuru. Aku lupa sih nama heroinnya. Saking tidak worth it-nya anime tersebut ya, gitu ya. Ya jadi di season 5 ini tetap si MC-nya itu mengejar si heroin. Tapi untuk di season 5 ini kemungkinan bakal banyak godaan-godaan lain. Kayak godaan mantan pacarnya yang rambut kuning. Aku lupa juga namanya, kalau nggak salah Maki ya namanya. Beda ya, Maki itu di Jujutsu Kaisen ya. Sorry. Ya begitulah namanya. Gitu kan. Dan kalau misalnya kita lihat dari cover ya, orang ini pakai bikini. Pakai bikini dan pastinya kalau dari cover ini kayaknya main scene-nya ini bakal Di pantai. di pantai. Kita sudah tahu apa yang akan terjadi di sana. Pertama pasti MC-nya nafsuan dan di sana pasti akan digoda. Anime ini sih terlalu absurd sih kalau misalnya mau dibahas lagi ya. Yang plotnya seperti itu, Bahan meme-nya banyak. meme-nya banyak, selalu dihujat. Bukan anime atau series ini aja yang dihujat, autornya pun dihujat gara-gara ceritanya seperti itu ya guys ya. Tapi tetap banyak yang suka. Ya, lucunya itu tetap banyak yang nonton, tetap banyak yang baca manganya. Aneh sebenarnya. Karena apa? Karena MC-nya adalah refleksi dari penonton tersebut. Dia sering menghalu. Oh iya juga ya. Sering, gimana kalau misalnya aku mendapatkan dia gitu. Sangat amat menggambarkan wibu. Iya, sangat amat menggambarkan para wibu ya. Ya, untuk animenya seperti itu ya. Oke, jadi kita langsung aja. Yang kedua ada apa ya? Yang kedua tentu saja yang berhubungan wibu. Tapi kali ini lebih sedikit
Classroom of Elite. MC-nya gua banget. Gua banget. Jadi ada apa nih? Kali ini Ayano Koji Ya, Ayano Koji. sudah diajak kalau nggak salah ya ke kelas A. Yang ngajak ini adalah si perempuan rambut pendek yang Ya. kakinya pincang. Ya, kaki ya. Nah, di sini baru Ayano Koji mengeluarkan jurus-jurus rata kanannya. Selama ini aku purak-purak saja kok. Disitulah Ayano Koji akan bersinar. Layaknya seperti impian wibu. MC gua banget. Dan tentu saja dia kali ini ada sedikit bumbu-bumbu gosipnya. Apa tuh? Dia akan memiliki harem di season ini. Harem. Tapi nggak jelas. Harem. Oke. Mau dibilang harem, Tapi bukan harem. bukan harem, Tapi harem. tapi harem. Jatuhnya kayak Yesen. Kayak apa? Yesen. Oh, Yes, Yazen. Yesen. Tapi tetap MC-nya gua banget. Gua banget. Pura-pura lemah, aslinya Raja Iblis. Padahal emang lemah. Sudahlah. Untuk membahas anime-anime kayak gini memang sulit. Impian para wibu itu tinggi-tinggi gitu. Oke, lanjut. Anime apa lagi? Yang sehat-sehat aja, yang sehat-sehat. Oh, sehat Anda bilang. Ya, yang ini cukup sehat sih. Karena kita akan masuk ke anime yang bertani. Oh. Cukup sehat? Sehat. Sehat. Cukup sehat dan segar bugar. Karena dia bertani, bercocok tanam, Menanam dan sayur. menanam sayur, menanam buah-buahan. Iya, ada buah-buahan juga. Buah-buahan. Apa itu animenya? Itu adalah Isekai Nonbiri no Ka season 2. Pak Kades. Ya, jadi mungkin para pembaca manganya sih udah tahu ya bakal apa yang terjadi di season ini kali ya. Jadi di season 2 ini itu bakal banyak ras-ras yang datang lagi ke desa orang ini. Mulai dari ras-ras malaikat ya, namanya ya, ras malaikat, ras naga, baru itu ras-ras Werewolf. ya werewolf. Kalau nggak salah ada ras spider juga nanti Ada. di bawah. Ras vampir juga makin banyak gitu kan. Vampir nggak ada. Ada. Nggak, maksudku circle-nya itu sedikit. Iya, cuman Tapi ada gitu. cuman seingat aku untuk ras vampir nanti bakal datang juga ke desa ini untuk season 2 kalau nggak salah. Nah, Ngikutin jejak istrinya berarti. ya karena istrinya ini kan kalau nggak salah princess kan, nggak salah. Princess vampirnya. Iya. Princess vampirnya, jadi pastinya pengikut dari negerinya dia bakal datang ke kota tersebut, ke desa tersebut. Ras-ras yang datang ke desa Pak Kades ini kebanyakan pasti perempuan. Mungkin ada laki-laki. Mungkin ada laki-laki. Cuman Tapi kayaknya bandingnya itu 10 per 1. 10 itu ceweknya, 1 itu cowoknya. Dikarenakan jumlah penduduk ceweknya lebih banyak dan penduduk cowoknya tuh sedikit. aduh gimana ya, semua penduduk di situ akan bercocok tanam dengan Pak Kades. Makanya di sini ini adalah anime yang sangat amat sehat, segar bugar. Karena pertama, orang ini banyak kegiatannya, banyak bergerak karena orang ini bertani, ngurus desa, ngurus tamu, dan juga di samping itu mereka itu juga berolahraga. Anime ini sebenarnya enjoyable kali ini anime. Kalau misalnya kita lihat dari season 1-nya nih menarik loh. Iya, season 1. Dari kegiatan berkebunnya, bertaninya, mencari tahu cara Pak Kades mengelola desanya, mengelola ya kita bilanglah negara kecil. Kita bilang negara kecil. Dia pandai untuk mengelolanya.
baru tuh social Experience. bukan social experience mah XP. beda. Maksudnya sosialisasi ke penduduk-penduduknya bagus gitu kan. Ke Raja Iblisnya juga bagus. Ya hubungannya bagus. Jadi ya anime ini cocok lah untuk ditonton sambil makan ya. Sambil tidur pun juga bisa. Ya tidur kelewatan animenya nonton lagi bisa. Kalau gitu kita mungkin masuk ke anime terakhir di video ini. Ah iya. Apa Yang ini tentu saja anak sekolah. Anak sekolah lagi. Oke. Tenang, tapi kali ini sehat. Apa? Tentu saja ada olahraganya, ada kegiatannya juga. Irumakun S4. Oke. Cukup sehat. Emang sehat kan? Iya. Di season terakhir, season 3, 3. kalau nggak salah si kepala sekolahnya ini ada terniat dari hatinya bahwa dia ingin si Iruma mau dijadikan sebagai raja iblis. Ya, Demon Slayer. Beda. Itu ngebantu semuanya. Ya jadi raja iblis lah gitu. Mau samanya. Di season terakhir juga ada dikasih penutup untuk melanjutkan season 4 ini, yaitu mengungkapkan bahwa ternyata ada satu murid atau sebut aja NPC yang selama ini keberadaannya tidak diketahui dari season 1 sampai season 3. Di season 4 ini barulah si NPC itu bersinar. Oke. Tapi ya jahat sekali sih. Kenapa? Karena ngakunya satu kelas, tapi yang satu ini tak kemana gitu, wujudnya nggak kelihatan. Dan ya, petualangan Iruma pun dimulai. Tapi nggak tahu ya, kali ini bakal ada di Suzuki. Cerita dia akan dinaikkan sebagai Raja Iblisnya, kurang tahu juga. Karena kan season sebelumnya kan juga sama dia. Ternyata di endingnya dikasih disusukin, oh ternyata ada cerita lainnya gitu. Dan ya moga kali ini season 4-nya ada misteri. Anime Iruma ini kira-kira berapa episode? 12 atau 13. Ya anime sehat juga sih bisa dibilang. Karena ada pendidikan. Ya, pendidikan Sekolah. Oke. Mungkin itu aja kali ya untuk anime yang kita bahas di video ini. Sebenarnya ada lagi sih yang bisa ditunggu di spring ini. Cuman nggak jelas gitu animenya. Kenapa nggak jelas? Episode-nya. Animenya itu JoJo. Oke. Part 7. Nah, kirain di awal trailernya itu bakal ada episode-episodenya gitu kan. Ternyata mau menunggu episode 2-nya harus menunggu lagi. Berapa lama emang menungguin? Gak ada kejelasan. Cuman bilang 2 coming soon. 2 coming soon? Ya. 2 ND coming soon. Jadi nggak kayak anime pada umumnya nih seminggu sekali nih? Nggak pada umum ya. Ini yang agak sangat disayangkan. Tapi padahal tuh bagus loh. Fansnya banyak gitu kan. Ya, banyak yang nunggu juga sih JoJo ini ya. Tapi ya gitulah. Jadi mungkin kita akan sampai jumpa lagi di anime Summer. Oh, Summer. Summer. Kita lihat apa yang akan ada di anime Summer nanti. Oh. Oke, kalau begitu jangan lupa subscribe dan juga share video ini ke para teman-teman Wibutachi sekalian. Untuk mendapatkan update info dan lainnya. Betul. Dan juga mungkin para Wibutachi kalau misalnya ada mau merekomendasikan anime yang nggak ada kita sebutin, mungkin bisa langsung komen aja di bawah. Yep. Oke? Oke. Kalau begitu,
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bersama kami, Duo Wibu. always Daijobu. Sore dewa minasan. Mata ne. Mata asta.